It's Seeker Time. Halo Family Seeker, di episode kali ini kita mau bercerita tentang aktor senior Jepang. Jepang ya, Jepang kali ini. Dan baru-baru ini aktor ini yang namanya Hiroyuki Sanada itu dapat penghargaan di Emmy. Atas filmnya yang berjudul Shogun. Oh keren. Sebenarnya ini serial sih. Serial ya. Serial dan juga serial remake yang ternyata sukses banget remake-nya. Seperti apa kisah si aktor senior ini yang kita kenal lewat film Avengers. Avengers gak main ya. John Wick. Wih, John Wick. Terus lalu ada Wolverine. Wah, 47 Ronin. Keren. Mortal Kombat. Wih. Dan juga film-film keren lainnya. Siap. Seperti apa kisahnya? Yuk, mainkan. Hiroyuki Sanada. Dia lahir di Shinagawa, Tokyo, Jepang pada tanggal 12 Oktober tahun 1960. Nama aslinya adalah Hiroyuki Shimozawa. Jadi keluarganya itu hidup sederhana. Ayahnya seorang petani dan ibunya itu bekerja di salon rambut. Lingkungan tempat tinggalnya ternyata dekat dengan aktor terkenal waktu itu. Namanya tuh Kokichi Takada. Bahkan anak Kokichi ini adalah teman kecilnya Sanada sejak umur 4 tahun. Sejak kecil, Sanada sudah menunjukkan minat pada dunia seni. Pada usia 5 tahun, dia bergabung dengan Himawari Theater Group. Gak lama, ia mendapat peran pertamanya dalam film The Game of Change di tahun 1965. Sebagai seorang anak mantan pemabuk. Perannya ya. Iya. Udah jadi aktor cilik ya. Aktor cilik. Menariknya, aktor legendaris Sonichiba, yang asal Jepang juga, itu memerankan sang ayah di film tersebut. Jadi bokapnya di film tersebut. Dan Sonichiba ini, wah udahlah. Ini aktor keren banget. Aktor jadul yang keren banget. Cuman sayangnya nih, jalan Sanada untuk menjadi aktor tuh tidak mulus. Kenapa? Karena kedua orang tuanya tuh sempat tidak setuju. Apalagi dia tuh memilih dunia film daripada sekolah. Baung. Kayak gue. Cuman keadaannya itu berubah setelah ayahnya tuh meninggal pada saat dia berusia 11 tahun. Jadi sang ibu tuh akhirnya mendukung nih tekad kuatnya Sanada untuk mengejar mimpinya. Jadi kan tadi Sanada ini dari kecil udah kerjasama sama seorang Sonichiba. Oh, si aktor kawakan tadi ya. Yang jadi bokapnya tuh ya. Dan ini pun yang menjadi inspirasinya si Sanada. Jadi dia ini ngefans lah gitu ya. Fans dan juga berhasil bisa jadi muridnya si Sonichiba. Keren dong. Langsung diajar sama dia ya. Iya, karena si sang legenda ini suka sama si Sanada. Jadi dia ngerasa Sanada ini memang punya potensi. Sampai-sampai Hiroyuki Sanada ini bergabung dengan Japan Action Club. Sekolah bela diri dan juga stuntman milik Sonichiba. Keren. Di sana, Sanada dilatih seni bela diri seperti Sonriji Kempo dan juga Kyokushin Kaikan. Ini bela diri Jepang, tradisional Jepang. Dan di sana dia juga sekaligus belajar mengenai acting dan juga teknik stuntman. Langsung sekalian ya. Sonichiba ini menjadi figur ayah sekaligus mentor utama Sanada. Ya karena memang kan usia 11 tadi kan ayahnya udah nggak ada. Salah satu nasihatnya yang paling membekas di seorang Hiroyuki Sanada dari Sonichiba adalah dia bilang gini, karir dunia film itu seperti lari maraton. Panjang berarti lari. Harus bertahan lama. Iya benar. Kesempatan besarnya itu baru datang di usia 30 tahun. Jadi Sonichiba juga bilang jangan terburu-buru. Ya, tetap harus konsisten ya. Harus belajar terus. Berkat Sonichiba, Sanada nggak hanya mendalami seni peran, tetapi juga kembali ke sekolah dan berhasil menyelesaikan studinya. Berarti dia tuh pengaruh positif banget ya. Betul. Sebenarnya kalau ayahnya tahu kan seneng dong. Iya, happy banget pasti. Hubungan keduanya ini begitu erat sehingga mereka sering bekerja sama bareng. Termasuk di film The Executioners di tahun 1974. Dan Hiroyuki Sanada ini melanjutkan pendidikan itu di Nihon University. Hebatnya lagi, lulus dengan gelar sarjana seni jurusan ilmu perfilman di tahun 1982. Ya, dan saat itu karirnya juga mulai melejit nih. Terutama di film laga. Ya. Salah satu kelebihan Sanada adalah keberaniannya melakukan adegan berbahaya tanpa stuntman atau peran pengganti. Ya itu memang kayak zaman-zaman dulu sih aktor-aktor tuh banyak yang melakukan
sendiri ya. Gitu. Hal ini yang membuatnya tuh sering dibandingkan dengan Jackie Chan. Yang tadi gua tuh ngomong itu. Sama-sama gede nyalinya. Ya, gitu. Debut internasionalnya dimulai di film Hong Kong. Judulnya tuh Ninja in the Dragon Den. Itu tahun 1982. Jadi hubungan baiknya dengan aktor dan aktris Hong Kong seperti Michelle Yeoh itu tuh membuka banyak pintu di dunia film Asia, bro. Oke. Singkat cerita, setelah melalui sepak terjang di perfilman Jepang dan juga Hong Kong, Hiroyuki Sanada nih langsung bypass ke Hollywood. Wih, Hollywood ya nggak main-main. Go internasionalnya nggak kira-kira ya. Karir internasional Sanada ini terus berkembang. Salah satu titik balik terbesarnya adalah ketika ia bermain bersama Tom Cruise di film The Last Samurai. Oh, keren itu. Tepatnya itu di tahun 2003. Ya. Sejak itu, dia tuh makin sering muncul di film-film Hollywood. Seperti yang tadi di awal kita sebutin ya. Ada 47 Ronin, The Wolverine, The Avengers, Endgame, dan juga John Wick Chapter 4. Wah, ini film-film box office semua. Box office semua. Jadi, para penggemar film action itu makin familiar sama wajahnya Sanada. Betul. Terutama di Amerika dan seluruh dunia ya. Kalau awalnya kan mungkin di Asia, ya kan, Hong Kong, Jepang, Indonesia, ya kan. Sanada juga tampil di serial TV populer seperti Lost dan juga Westworld. Selain itu, dia juga bekerja sama dengan sutradara besar seperti Zack Snyder di Army of the Dead di tahun 2021 dan juga James Wan di film Mortal Kombat di 2021. Baru-baru ini berarti ya. Itu keren tuh, dia jadi si ini, Scorpion. Oh, Scorpion. Itu film keren ya. Oke, lanjut nih. Sanada juga nggak hanya berakting di film, tetapi juga di panggung teater. Karena memang panggung teater tuh sama film beda. Beda ya? Jadi lebih berkarakter kalau teater ya? Jadi gini, kalau misalnya di film kan kameranya tuh bisa close up. Lu acting sedikit aja tuh kelihatan sama penonton. Tapi kalau di panggung tuh yang nonton di belakang kan belum tentu kelihatan. Jadi kalau contohnya misalnya nangis sih, bro. Ini mas sedikit contoh aja. Kalau nangis tuh nggak cuma gini dong, bisa harus gini-gini. Jadi nandain kalau di belakang tuh ngeliat, oh dia lagi nangis. Ya itu salah satu contohnya. Harus lebih all out. Lebih all out, dan itu lebih susah sih sebetulnya kalau kata gue ya. Jadi dia pernah memerankan The Fool di King Lear tahun 1999 sampai tahun 2000. Yang membuatnya mendapatkan penghargaan dari Ratu Elizabeth II sebagai member of the Order of the British Empire. Oh, MBA. Ya, ini nggak sembarangan orang loh yang bisa dapet ini. Dan dia tuh menjadi aktor Jepang pertama yang tampil bersama Royal Shakespeare Company. Waduh, keren ya. Nggak hanya itu, Sanada juga serius menggarap serial drama sejarah Shogun. Di mana dia tuh berperan sebagai produser dan juga pemeran utamanya. Keren ya. Seperti kita tahu bersama, serial ini tuh sukses besar, meraih banyak penghargaan, termasuk 18 Emmy Awards. Wow, banyak banget. Bungkus semua ya. Ya, ini kesimpulannya nih guys ya. Hiroyuki Sanada adalah bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan juga totalitas bisa membawa seorang ke puncak kesuksesan. Satu lagi bro, yang tadi bokap angkatnya bilang. Apa namanya teh? Di dunia perfilman tuh seperti maraton. Nah, itu dia. Berarti mengasah kesabaran ya. Itu dia. Dari awal memang seperti kita tahu ya, Sanada ini dari keluarga sederhana. Dan juga dia mengawali karir dari usianya yang baru 5 tahun sebagai aktor cilik. Tapi dengan mendapatkan mentor yang tepat, dia ini berhasil menjadi salah satu aktor Jepang yang paling dihormati di dunia internasional. Keren. Ini gue yakin sih, bokapnya kalau ada pasti bangga ya. Karena kalau udah lihat karakternya si Sanada ini muncul di sebuah film, wah, gue tuh suka banget. Suka ya? Karena memang auranya tuh mantep. Gitu ya. Dengan peran-peran ikonnya di berbagai film, gue berharap Hiroyuki Sanada ini tetap eksis. Iya, betul. Walaupun usianya udah nggak muda. Ya. Karena dia tuh cocok banget memerankan peran-peran yang unik-unik. Unik-unik. Ya kan, dari Scorpion, terus musuhnya si Hawkeye di Avengers, terus jadi samurai di 47 Ronin. Aduh, keren. The Last Samurai. Pokoknya yang berhubungan sama Jepangan tuh menarik ya. Oke guys, kita doakan semoga Hiroyuki Sanada sehat terus dan juga panjang umur sehingga bisa berkarir terus di dunia perfilman internasional. Oke, it's a wrap. Bagus.